Halo Sobat Volta Auto, jumpa lagi dengan saya Fajar. Kali ini kita akan mereview motor listrik yang berbeda dengan video sebelumnya yang sepeda listrik terus. Kali ini kita review motor listrik dari merek Ezigo dengan tipe Ezigo 5. Ini adalah motor listrik yang sangat gemoy karena kecil banget, sama kayak sepeda listrik. Buat kalian yang penasaran tentang spesifikasi atau fiturnya yang berada di motor listrik ini, simak video ini, saksikan sampai akhir, jangan di skip ya. Nah, pertama-tama kita akan review di bagian bodinya. Untuk bodi Ezigo ini dicat berwarna hitam, tetapi buat kalian yang ingin warna lain, Ezigo 5 ini menyediakan 3 warna, yaitu merah, putih, dan yang bawah adalah hitam. Kita lihat dari bentuk Ezigo 5 ini, untuk dari depan maupun dari samping ini didesain seperti Vespa ya. Dan untuk lampu depan ini menyatu dengan bodi depan, sehingga kalau stang dibelokkan itu tidak ikut berbelok lampunya. Untuk di lampu depan ini didesain membulat, tetapi untuk di bawahnya ini mendatar. Dan untuk di pinggiran lampu ini ada lampu DRL yang mengikuti rumahan lampu. Untuk di dalamnya ini ada lampu halogen, bukan LED ya. Jadi saya rasa untuk di malam hari ini kurang terang untuk penerangannya, kayak motor jadul ya. Dan di tengah bodi depan ini terdapat mereknya, yaitu Ezigo 5. Dan di bawahnya ada tempat buat plat nomor. Dan di bawah lampu depan ini terdapat list chrome yang memanjang dari ujung kanan sampai ke kiri. Dan untuk di lampu sen depan ini menggunakan lampu LED yang untuk kecerahannya saya rasa cukup terang, dan menggunakan lampu LED sebanyak 4 buah. Untuk di bodi Ezigo 5 ini menggunakan plastik ABS keras yang dicat berwarna hitam dengan finishing glossy. Dan untuk di bodi samping ini juga terdapat mereknya, yaitu Ezigo 5, yang untuk penempatan stikernya ini dibuat miring. Oke, kita lanjut ke lampu bagian belakang. Pertama, untuk dari desainnya ini seperti banteng ya, tapi bukan banteng yang Anda ketahui. Dan untuk lampu belakang ini menggunakan lampu jenis halogen, sama seperti lampu depan, cuma ini di cover menggunakan mika berwarna merah. Dan untuk lampu sennya ini menggunakan lampu LED. Coba kita nyalakan. Wow, ternyata lampunya running guys, yaitu berjalan dari tengah menuju ke samping. Nah, untuk di bagian spakbor belakang ini terdapat lampu buat plat nomor dan 1 buah mata kucing. Sekarang kita pindah ke bagian stang. Untuk stang di Ezigo 5 ini menggunakan stang dengan konsep retro, dengan finishing catnya berwarna chrome. Dan untuk stang di bagian kiri ini terdapat tuas handle rem belakang, saklar lampu sen, klakson, dan saklar jauh dan dekat. Dan untuk stang di bagian kanan ini terdapat tuas handle rem depan, mode speed, saklar lampu, dan tombol P, serta throttle gas, dan tabung minyak rem. Dan untuk di tengah stangnya ini terdapat windshield. Nah, untuk di speedonya ini berbentuk bulat, tetapi untuk di LCD displaynya yaitu kotak. Ini konsepnya bagaimana ya? Dan untuk indikator di LCD displaynya ini terdapat speedometer, indikator baterai, odometer, lampu sen, dan tulisan ready, serta lampu jauh. Nah, sekarang kita pindah ke kaki-kaki. Kita mulai dari yang depan. Nah, ini terdapat spakbor yang gede banget. Untuk dimensinya ini hampir menutupi dari separuh ban. Dan untuk di suspensi depan ini menggunakan hidrolik. Dan untuk pengereman di roda depan menggunakan rem cakram atau sering kita sebut dengan disc brake. Nah, untuk di desain velgnya ini menggunakan desain dengan jari-jari palang 5. Untuk ukuran bannya ini menggunakan ring 10. Dan untuk profil bannya ini menggunakan ukuran 3.00/10. Oke, kita lanjut ke kaki-kaki bagian belakang. Untuk velgnya ini menyatu dengan dinamo
Dan untuk ukuran bannya ini sama seperti yang depan, yaitu 3.00 strip 10. Dan untuk suspensi belakang ini menggunakan per spiral dengan sistem hidrolis. Untuk di pengereman belakang ini menggunakan rem tromol atau sering kita sebut dengan drum brake. Dan di motor listrik ini menggunakan dua standar, yaitu standar samping dan standar tengah. Coba kita naiki motor listrik ini. Pertama yang saya rasakan adalah motor listrik ini terlalu kecil, jadi kayak sepeda listrik. Nah, untuk posisi berkendara ini menurut saya terlalu pendek dan kurang nyaman. Dan untuk di space kaki ini terlalu pendek, jadi kurang nyaman. Untuk lebih nyamannya yaitu kita mundur ke tengah jok. Jadi ini tidak disarankan untuk berboncengan. Dan untuk di pijakan kaki ini terdapat pola yang menonjol sehingga mengurangi resiko licin. Nah, dan untuk di bagian pembonceng ini terdapat footstep yang untuk penempatannya sangat bagus banget, yaitu mengikuti dari bodinya. Dan untuk membukanya kita tinggal tekan ke dalam. Ini menggunakan finishing chrome. Nah, lanjut untuk di bagian joknya. Untuk joknya ini terlalu pendek, jadi masukan buat pabrik. Apabila motor ini diperpanjang sekitar 15 cm ini terasa lebih nyaman. Dan untuk di joknya ini menggunakan busa yang menurut saya agak keras sih. Dan untuk dari bahan kulitnya ini yang biasa saja. Dan untuk yang di belakang ini terdapat pegangan tangan buat pembonceng. Nah, sekarang kita lanjut ke perlengkapan. Di motor listrik ini sudah ada spion yang standar buat dipakai di jalan raya. Dan di sini juga terdapat tempat penyimpanan yang muat satu air mineral berukuran sedang dan juga cantolan barang. Sekarang kita lihat di bagasinya, kita buka dulu. Nah, ini untuk bagasinya ini terlalu kecil, jadi nggak bisa muat banyak barang karena di dalamnya ini terdapat baterai. Untuk spesifikasi baterainya ini menggunakan baterai lithium Levo 4 berukuran 48 volt 27 ampere. Nah, dan untuk di keunggulan baterai lithium yaitu untuk keawetan lebih lama daripada baterai SLA atau aki kering. Ini cukup berat ya. Dan di sini juga terdapat pengaman yaitu MCB. Nah, untuk di motor listrik S35 ini terdapat dua kunci kontak dan satu remote alarm. Coba kita nyalakan. Nah, untuk pertama kali untuk di display ini masih menunjukkan huruf P, jadi belum bisa digas. Jadi bisa tekan tombol P atau tekan handle rem kanan kiri. Untuk keamanan di motor listrik ini terdapat dua keamanan, yaitu kunci stang. Coba kita kunci stang ya. Nah, ini sudah terkunci. Dan remote alarm. Jadi kita tekan tombol gembok tertutup. Jadi untuk motornya sudah terkunci. Untuk mematikan itu kita tekan gembok terbuka. Dan juga bisa dinyalakan dengan remote, yaitu kita tekan petir, klik 2 kali. Nah, ini sudah nyala, jadi ada keyless-nya. Tetapi untuk di bawaan motor listrik ini terdapat satu remote, jadi jangan sampai hilang ya, karena tidak ada cadangannya. Nah, sekarang kita bahas di spesifikasi motor listrik S35 ini. Pertama, untuk di dinamonya ini menggunakan 1500 watt yang diklaim dari pabrik dan menggunakan baterai lithium Levo 4 berukuran 48 volt 27 ampere, sehingga motor listrik ini yang diklaim dari pabrik bisa menempuh jarak hingga 60 km. Dan untuk di kecepatan maksimal, di kecepatan paling tinggi yaitu 60 km per jam. Nah, setelah tadi kita review untuk motor listrik S35, saya akan sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu motor listrik ini sudah menggunakan baterai lithium, jadi tentunya lebih aman.
Terus untuk kelebihan yang kedua yaitu untuk di pengereman depan sudah menggunakan rem cakram. Sekarang kita cari kekurangan di motor listrik ini. Yang pertama yaitu untuk dimensinya yang terlalu kecil sehingga kurang nyaman saat dipakai. Terus untuk kekurangan yang kedua, untuk di rem belakang ini menggunakan rem tromol. Serta kekurangan lagi yang ada di remote-nya, yaitu cuma dibawakan satu. Jadi jangan sampai hilang ya guys. Buat kalian yang kepo tentang sepeda listrik lainnya atau motor listrik, jadi bisa kunjungi di Instagram kami yaitu voltaauto_id atau bisa kunjungi toko-toko kami. Buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini, dan nantikan notifikasi dari channel YouTube kami. Terima kasih.